Kemarin digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun berbeda dengan sebelumnya, dalam sidang kemarin Dena sapaan Denanya tak menampik jika dirinya cukup galau duduk di kursi persidangan. Bagaimana tidak, Dena yang pelan-pelan mulai menutup rapat kisah kelam masa lalunya bersama Jerry, terpaksa harus menyimak kembali perjalanan cinta serta rumah tangganya bersama Jerry. Ya, semua itu memang diceritakan secara berurut dan beruntun oleh para saksi dari pihak Dena yang dihadirkan dalam sidang kemarin. Walau berat harus mendengar lagi masa lalunya dari mulut para saksi yang bercerita, Dena menyadari jika keterangan saksi-saksi itu diperlukan majelis hakim. Untuk mengetahui penyebab dan latar belakang apa saja yang menjadi pemicu Dena begitu ngototnya ingin bercerai dari Jerry. Sidang tadi itu menghadirkan saksi-saksi, jadi saksi dari pihak aku gitu. Jadi aku harus ada di situ dan aku harus dengar lagi para saksi menceritakan kembali hal-hal yang sebenarnya aku udah nggak kepengen dengar lagi, aku nggak mau ingat lagi, gitu kan? Karena majelis hakim harus tahu dengan jelas apa penyebabnya, apa kronologisnya perceraian kami, perpisahan kami, gitu. Jadi ya saya harus dengar lagi satu-satu pelan-pelan dan itu buat saya yalah nggak enak lagi kayak yang udah buka pengen tutup terus tiba-tiba harus dengar. Tapi memang itu kan prosesnya begitu, jadi ya udah dijalanin aja. Kalau sebenarnya tahun lalu itu paling berasa paling nggak enaknya ya gitu. Kalau tahun ini sih alhamdulillah mungkin karena udah mulai masuk sidang gitu, dan ngelihat juga walaupun memang ada prosesnya itu ada waktunya panjang, tapi melihat bahwa semua prosesnya berjalan gitu. Jadi oke, udah selesai sidang ini, habis ini sidang ini kan kepengennya memang dalam hati kepengennya udah lebih cepet-cepet beres, biar cepet-cepet selesai, biar cepet-cepet ketok palu. Harapan sebenarnya kepengen kayak gitu. Jadi ngelihat sidangnya juga berjalan juga hiburan. Jadi lebih walaupun sebenarnya setiap kali datang sidang rasanya udah nggak karu-karuan sih, tetap aja. Pelan dan pasti, satu persatu permasalahan dalam rumah tangga Dena dan Jerry mulai terkuak seiring sidang berjalan. Dan salah satu fakta mengejutkan pun muncul, bahwa sudah sejak setahun yang lalu, diam-diam Dena mengalami gangguan psikis. Terlepas apa penyebab gangguan psikis itu datang, dari situlah Dena mengalami gangguan jantung. Walau penyakit itu tidak membahayakan, Dena sendiri harus bolak-balik ke rumah sakit khusus jantung untuk menjalani pengobatan. Hingga detik ini, kendati sudah tidak merasakan sakit lagi, Dena mengaku masih tetap membawa obat jantung di dalam tasnya. Sampai sekarang alhamdulillah sehat-sehat, alhamdulillah gitu. Tapi memang kalau misalnya yang masalah tahun lalu itu betul adanya bahwa aku merasa kayak tiba-tiba kayak merasa punya gangguan jantung gitu tahun lalu gitu, dan aku sampai periksa waktu itu ke dokter jantung, dan kebetulan dokter jantungnya tuh kakaknya Mas Jerry sendiri gitu. Periksanya juga di rumah sakit khusus jantung gitu. Jadi tapi setelah memang dilihat ya memang kemungkinannya memang jatuhnya memang jadi ke faktor psikis gitu, lebih ke situ katanya penyebabnya gitu. Sebenarnya saya sempat kaget juga karena kan pertama saya nggak ngerokok, saya juga nggak aneh-aneh yang lain-lain, saya juga olahraga, betul, saya olahraga, saya lari, saya angkat beban, saya yoga gitu. Jadi dan saya juga orangnya cenderung suka makan sehat gitu. Jadi sebenarnya sempat kaget gitu, dan pada saat diperiksa memang alhamdulillah memang kelihatan jantungnya sempat di USG segala. Memang dilihat jantungnya alhamdulillah sih baik-baik aja gitu. Jadi memang itu makanya membuat kesimpulannya kayaknya memang itu lebih ke psikis. Yang saya rasakan waktu itu adalah kayak ritme jantungnya jadi nggak teratur gitu, dan untuk membuat ritme jantung teratur itu ya ada obat jantungnya yang harus saya minum gitu. Tapi memang sampai sekarang saya saya tetap bawa walaupun udah sekarang jauh lebih berkurang gitu. Kuatnya keinginan Dena bercerai dengan Jerry tentu bukan sekedar keinginan kosong belaka. Apabila nanti majelis benar-benar mengabulkan gugatannya, Dena pun sudah sangat siap menyandang status single mother. Namun kesiapan menyandang status itu saja tidak cukup bagi Dena, karena menurut Dena masih ada yang jauh lebih penting setelah nanti ia menjanda,
Ya, Dena ternyata memikirkan masa depan Shakira, putri semata wayangnya tersebut. Sebab itulah sebelum sidang mencapai tahap putusan, Dena kembali membuat kesepakatan bersama Jerry dalam hal tabungan masa depan Shakira. Enggak, dari aku nggak ada, karena memang kan aku selama ini juga ngejalanin sama Mas Jerry juga bareng-bareng. Maksudnya alhamdulillahnya kita bersyukur banget karena aku juga kebetulan walaupun perannya sebagai istri, tapi kebetulan juga alhamdulillah punya pekerjaan, jadi punya penghasilan juga. Jadi memang selama rumah tangga juga kita bareng-bareng ngejalaninnya. Terus segalanya kita pikul bersama lah. Begitu di kemarin begitu, dan sekarang kalau saya ngelihat itu semata-mata pemberian dari Bapak untuk anak. Jadi itu memang buat Shakira, dan itu rencananya memang angan-angannya jadi gini loh. Saya sendiri saya punya itu. Jadi saya dari mulai saya punya Shakira, setiap kali saya itu punya rezeki lebih, saya masukin itu sebagai, saya simpan itu sebagai modal untuk Shakira nanti. Bayangan saya kalau suatu saat nanti dia dewasa, dia kepengen jadi pengusaha, dia kepengen buka usaha sendiri, atau dia kepengen sekolah di luar negeri, di mana lah yang fantastis, dia bisa pakai uang itu gitu. Jadi itu kayak uang modalnya dia gitu. Sebagai orang tua kita pasti pengen kasih apapun sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya buat anak. Itu berlaku untuk Mas Jerry pasti kepada anaknya, dan buat aku itu 100 juta persen begitu. Ya memang ternyata menjadi seorang single mother itu nggak mudah ya, secara mental, secara fisik gitu. Tapi ya udah mesti dijalani gitu. Susah nggak susah, siap nggak siap, berat nggak berat, saya udah putuskan ini. Saya mau pisah, maka resikonya saya harus jalanin. All I know is everything is not as it sold. Begitulah Dena dalam menyiapkan segalanya sebelum perceraiannya dengan Jerry benar-benar diputuskan pengadilan. Dan karena sidang pun belum usai, Dena mengaku jika dirinya belum memiliki niat serta rencana untuk mencari pasangan baru pengganti Jerry. Karena itulah untuk membunuh kesepiannya, Dena mengajak sang ibunda artis senior Emilia Contessa tinggal bersamanya. Enggak lah, saya belum kepikiran maunya apa. Kalau soal pasangan masih belum, yang ini aja saya dulu masih belum beres gitu, dan kayaknya energi dan pikiran saya juga belum cukup nyampe ke situ kayaknya loh. Sebenarnya sih kalau mama sih intinya cuma satu, dia cuma kepengen saya senang, itu aja gitu. Dan mungkin di matanya mama, mungkin dia juga pernah merasakan hidup sendiri lama, mungkin dia merasakan betapa nyamannya, mungkin betapa enaknya kalau kita hidup tuh ada partnernya, istilahnya begitu. Mungkin ya, saya tahu bahwa apapun yang mama saya udah doakan sama saya itu pasti karena dia pasti yang terbaik. Ya memang pasti saat berat ya untuk menghadapi hal seperti itu ya kan. Kalau kita lihat seperti tadi katanya mengalami gangguan psikis, bahkan sampai sakit jantung. Mudah-mudahan sih semuanya cepat selesai kalau memang ini menjadi jalan yang terbaik. Cuman pertanyaannya dari tadi katanya ya daripada saksi setahun yang lalu ya, kejadian ini setahun yang lalu, mungkin ada apa nih setahun yang lalu? Yang paling tahu sih, yang paling penting tahun lalu itu adalah 2014. Nah 2014 ada apa? Ada pemilu juga kayaknya kalau nggak salah ya. Pokoknya mungkin banyak kejadian ramai di situ dan mungkin juga berimpact kepada keluarga ini. Mudah-mudahan yang terbaik untuk keduanya, karena pasti yang paling penting juga adalah anak tercinta tadi Shakira ya, 100 juta persen kasih sayang orang tua untuk sang anak. Oke pemirsa, setelah ini nih masih ada kabar menarik lainnya, yaitu soal Prilly Latuconsina dengan Aliando, di mana mereka sangat diharapkan untuk menjalin kasih, tapi bukan orang tua yang menjodohkan, fans mereka yang meminta mereka untuk pacaran. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Insert Pagi.